Akhir tragis rezim Jokowi. Sangat disayangkan kekuasaan Pak Jokowi yang orang anggap atau sebelumnya periode pertama itu memberikan kesan yang baik itu dari policy, terus kemudian di periode kedua ini meninggalkan catatan yang tragis, terutama di akhir masa jabatannya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kita tahu bahwa masa jabatan Pak Jokowi ini akan berakhir pada tanggal 20 Oktober mendatang. Nah, kabarnya menurut seorang politisi kalau tidak salah namanya Said Didu, Pak Jokowi ini untuk memperkuat legasinya atau memperkuat posisinya setelah dia tidak lagi menjabat, dia merencanakan untuk melakukan take over beberapa partai politik. Ini dugaan. Yang pertama yang sudah berjalan lancar yaitu Partai Golkar men-take over melalui Bahlil Lahadalia. Dan ini sudah banyak diulas di Bocor Alus Tempo. Ada beberapa partai lagi yang menurut Said Didu diantaranya yaitu PAN, kemudian PKS dan juga PKB. Sayangnya rencana ini gagal ketika Pak Jokowi berusaha untuk memajukan putranya yaitu Kaisang sebagai kepala daerah ketika dijagal oleh putusan MK. Nah, setelah putusan MK itu Pak Jokowi ini dugaan masih berusaha ngotot untuk merubah putusan itu melalui revisi di DPR. Sayangnya di DPR gagal. Karena kenapa? Publik itu sudah amarahnya memuncak. Dari sebelum-sebelumnya banyak sekali persoalan yang itu tidak dihiraukan oleh Omnibus Law, Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, kebijakan soal tapera dan lain sebagainya. Mungkin kemarahan publik itu sudah memuncak sehingga ketika revisi undang-undang pemilu kemarin direncanakan di DPR, ada pergerakan yang luar biasa di bawah untuk menolak itu, sehingga terjadilah demonstrasi di mana-mana. Dan itu spontanitas yang mungkin puncak kemarahan yang selama ini menggumpal hingga akhirnya pecah pada waktu itu. Akhirnya gagallah undang-undang pemilu ini disahkan oleh DPR. Ini akhir tragis dari rencana-rencana Pak Jokowi. Ya, itu hanya dugaan rencana Pak Jokowi yang diungkap oleh Said Didu dan lain sebagainya. Akhir tragis yang kedua yaitu putranya Kaisang dianggap menerima gratifikasi ketika bersama istrinya Erina itu naik private jet yang kabarnya itu diberikan oleh pengusaha secara gratis. Padahal kita tahu bahwa Kaisang meskipun dia bukan pejabat publik, dia tidak boleh menerima pemberian apapun dari manapun, karena itu juga dianggap sebagai gratifikasi. Ini sangat berbahaya kalau kemudian setelah Pak Jokowi lengser, kasus ini terus berlanjut. Maka bukan tidak mungkin kasus gratifikasi ini akan ditangani oleh KPK. Tinggal melihat bagaimana keseriusan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Nah, yang ketiga ini juga akhir tragis
bagi Pak Jokowi, yaitu akun Kaskus Fufufafa yang oleh publik itu dikait-kaitkan atau diduga pemiliknya adalah Gibran Rakabuming. Berdasarkan hasil penelusuran, terus kemudian menurut pakar telematika yaitu Roy Suryo, diduga kuat akun Fufufafa ini milik Gibran Rakabuming. Publik mungkin sudah mendengar bagaimana akun Fufufafa ini menjelekkan, bukan mengkritik, tapi dia menjelekkan dan kemudian menghina yang kabarnya 90% menyerang pribadi Prabowo Subianto yang saat ini menjadi presiden terpilih. Bukan hanya pribadi Prabowo, tapi juga putranya. Nah, kalau kemudian kasus ini diungkap, misalkan setelah Prabowo naik menjadi presiden, ya ini prediksi naik menjadi presiden dan tidak terima dengan berbagai macam hinaan atau ucapan-ucapan ngawur oleh akun Kaskus Fufufafa, maka bisa dilanjutkan ke Undang-Undang ITE. Nah, kalau kemudian itu diketahui bahwa Fufufafa ini milik Gibran, maka secara tidak langsung akhir tragis dari kekuasaan Pak Jokowi sampai di sini. Kalau kemudian dilanjut ke Undang-Undang ITE, ada yang melaporkan dan kemudian masuk di pidana, ya sudah selesai. Pak Jokowi sudah selesai. Rencananya gagal. Kaisang diungkap kasus gratifikasinya, dilanjutkan oleh KPK yang ya kabarnya bakal memanggil Kaisang untuk meminta keterangan terkait masalah jet pribadi itu. Kemudian kasus UU ITE yang terkait dengan Fufufafa ini akan menjadi akhir tragis yang seharusnya tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Seharusnya meninggalkan jejak sejarah yang baik di akhir masa pemerintahannya, justru meninggalkan sejarah kelam yang bakalan terus diingat oleh publik bahwa ada seorang presiden yang karena nafsunya ingin membangun dinasti politik. Bagaimana menurut kalian?